Haleluya, puji nama Tuhan, menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan di pagi yang diberkati ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Amin. Mari bersukacita saudara, sebab pertolongan Tuhan selalu setia bagi kita yang percaya. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tuhan selalu setia, untuk itu mari kita menghampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan percaya bahwa setiap kita yang menyembah pagi hari ini pasti mengalami Tuhan. Amin. Yang rindu berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan di hadapan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu berlimpah, untuk kasih-Mu yang selalu nyata bagi setiap kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini yang mau kami sampaikan Tuhan. Ucapan terima kasih, penyembahan kami Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus sepanjang ibadah kami yang kami adakan di tempat ini Tuhan, di Tiberias Kelabagan Ninias. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memberkati setiap kami yang menyembah, agar pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Setiap kami yang menyembah mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Ada kuasa-Mu mengalir waktu kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Berkati juga Tuhan Gembala sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta dan Nati Pariaji. Tuhan berkati sempurna sehat. Bila kiranya perkenanan Tuhan hadir, tanda-tanda mujizat terjadi dalam pelayanannya pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyembah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha dahsyat. Dalam nama Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari arahkan hatimu sama Tuhan Yesus, Allah yang setia itu. Angkat tanganmu saudara. Oh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Oh, mari sama-sama saudara sebut namanya Yesus Tuhan. Tiberias sama-sama. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Ini yang kami tahu dan percaya. Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku di
ku dijadikan. Mari sambil bangkit berdiri saudara, gereja di Media, angkat tangan mengatakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, mari saudara kasih Tuhan yang melengkapi hidup kita saudara. Kuasa-Mu masih nyata. Haleluya. Karena kasih-Mu, angkat tanganmu Tiberias di hadapan Tuhan. Andalkan Dia saudara. Lewat anugerah Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Kekuatan dari sorga memberkati kita semua. Amin. Ku dijadikan baru karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Sama-sama. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu, kami dijadikan Tuhan baru. Sama-sama kata, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus di atas kepala-Mu. Biar sorak-sorai penyembahan kita memuliakan Tuhan pagi hari ini saudara. Mari menyembah. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami terjadi. Haleluya. Pertolongan dari sorga terjadilah.
mereka Tuhan di tempat ini. Jaga mereka Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mereka yang tulus datang Tuhan yang mau menyuruhkan nama Yesus. Mari jamah dia saudara. Jamah dia Tuhan. Saudara mari mengangkat tangan. Mengucap syukur, berdoa sama Tuhan. Tak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tidak sanggup Tuhan lakukan dalam kehidupan ini saudara. Angkat tanganmu sama-sama Tiberias di hadapan Tuhan Yesus yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Mari datang setiap saudara yang merindukan dengan percaya, dengan tangan yang terangkat katakan saudara, jiwa kami memuji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship God. Hallelujah. Mari Tiberias satu suara katakan di hadapan Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Holy Spirit, we welcome you, Jesus. Hallelujah. Katakan dengan sungguh saudara. Katakan bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His soul. Sing like never. Bagi kemuliaan Tuhan kami angkat tangan dengan suara yang lantang Tiberias. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan.
Puji Tuhan. Jiwa kami bersuka cita Tuhan Yesus, sebab kami tahu dan percaya kemenangan Tuhan nyatakan bagi gereja ini Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus kami bersorak Tuhan, bersorak-sorai bagi Sang Penebus Tuhan Yesus namanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila
saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, come on. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Come on. To you, blind eyes are open.
impossible to you lies open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on. I believe in you. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sorakan haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh imani, tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Romawi yang pertama, doa pembuka, doa kami agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal jemaat Tiberias menuju awan-awan masuk surga. Sesuai penglihatanmu Tuhan Yesus, para malaikat akan menghalau setan-setan dan roh-roh jahat agar tidak mengganggu jemaat. Pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan. Romawi yang kedua, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan? 1, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17 dan Amsal 27 ayat yang pertama. Jangan kita dengan sembrono menentukan berapa lama kita hidup. Hidup kita sama seperti uap, sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah tuan dari umur dan nafas kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. 2, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik buat hidup kita. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-14. Kita boleh berencana, tapi sertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena kita tidak berkuasa menentukan hasil dari rencana kita. Jadi, apapun hasil dari rencana kita, kita tidak akan bermegah jika rencana kita berhasil dan tidak akan terpuruk kecewa jika rencana kita gagal. 3, kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar Tuhan Yesus. 1 Korintus 4 ayat 7b. Ayat ini menggambarkan kesombongan seseorang yang hidup seolah-olah mengabaikan Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan memberkatinya. Kita tidak boleh bermegah, bukan karena hasil yang kita dapatkan, tapi dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2b. Romawi yang ketiga, tanda dipilih Tuhan harus ada kuasa dan mujizat-mujizatnya. Ciri orang yang dipilih Tuhan ada kuasa dan mujizat. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 1 sampai dengan 6 mengajarkan kepada kita satu, tanda orang yang diutus Tuhan harus ada mujizat. Seperti orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kanker dan tumor sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberkati. 2, tanda dipilih Tuhan. Gembala sidang gereja Tiberias bisa membuktikannya dengan mujizat-mujizatnya yang terjadi di gereja Tiberias. Bagaimana orang di Australia, di Paris, di Amerika yang divonis ada tumor, bayi dalam kandungannya mati, dinubuatkan lewat HP, tumornya hilang dan bayinya lahir selamat. Bahkan orang-orang dibebaskan dari hutang-hutang, resesi dan tidak pailit. Tuhan janjikan kepada gembala sidang, bila melayani Tuhan Tiberias, kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. 3, di gereja Tiberias, bayi-bayi mati yang divonis bocor jantung, ginjal, dibangkitkan dan disembuhkan. Sejak zaman Adam dan Hawa, sejarah dunia
belum pernah bayi-bayi mati dalam kandungan dengan 1 pot minyak urapan dibangkitkan. Di gereja Tiberias, bayi-bayi lahir mati dibangkitkan dengan 1 pot kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan kuasa minyak urapan, jasad yang dikubur 7 tahun dan 3 tahun tetap utuh dan jasadnya juga awet muda. Doa penutup, doa kami semua jemaat dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan di akhir zaman, terbang ke awan-awan dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Doa kami semua pendeta di gereja Tiberias hidup yang suci dan kudus. Siapapun yang dusta, nipu, saksi dusta, fitnah, zina, cabul, dilempar dari mimbar manapun. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapak. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Ini pujian kami ya Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Lebih sungguh lagi, katakan you're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Lebih sungguh lagi, say how great, how great. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. How great, how great. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan dan menyembah kepada-Mu. Dan biarlah sekarang ini pemberitaan firman-Mu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang lebih dahulu bekerja, Roh Kudus-Mu yang lebih dahulu berbicara untuk semua apa yang dibicarakan berasal daripada Engkau. Dan Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan Yesus. Dan untuk menguatkan hati kami dan juga untuk membangun iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam masalah. Tuhan Yesus bebaskan mereka, sembuhkan mereka. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita percaya kita semua pagi ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan saudara. Ya, Argo boleh bacakan di Matius 16 ayat 24 sampai 27. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ya saudara sekalian, di sini dikatakan saudara, ya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi di sini Tuhan Yesus menghendaki kita, kalau dalam mengikut Yesus kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus saudara sekalian. Setiap orang pasti pernah menghadapi ketegangan atau tekanan atau derita atau krisis dalam hidupnya saudara sekalian. Bisa juga krisis rohani, bisa krisis jasmani, bisa krisis kepercayaan diri, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Orang Kristen yang patuh pada firman Tuhan dan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pun tidak terlepas dari krisis saudara sekalian atau tidak terlepas dari penderitaan atau tekanan saudara sekalian. Bahkan kita orang-orang Kristen bisa lebih kena krisis ya saudara sekalian atau tekanan atau penderitaan karena kita harus melawan godaan dosa. Misalnya saudara bekerja pada satu perusahaan tetapi pimpinan perusahaan saudara menghendaki saudara melakukan hal yang menyalahkan firman ya saudara sekalian. Nah disitulah krisis ada pada seseorang itu saudara sekalian ya. Jadi kita orang Kristen satu sisi
kita bekerja, kita butuh ya saudara sekalian. Tetapi satu sisi yang harus dilaksanakan melawan firman Tuhan. Nah itulah, orang Kristen lebih banyak mengalami krisis atau tekanan dalam hidupnya karena kita harus melawan godaan dosa, saudara. Ada dua kemungkinan yang akan dialami ya saudara sekalian untuk orang yang sering menghadapi krisis atau yang menimpa atau krisis atau penderitaan atau tekanan menimpa seseorang. Satu, dia akan terpuruk, ya, dia akan menyalahkan orang lain dan dia akan menyerah saudara sekalian ya. Tetapi satu sisi ada orang lain juga dia akan lebih bangkit ya saudara, dia bangkit dan menjadi kuat di dalam Tuhan saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus akan mendapat hidup lebih enak ya saudara sekalian, hidup yang lebih nyaman, lebih enak dari orang lainnya saudara sekalian ya. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan adalah seorang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib ya saudara sekalian ya, itu saudara yang diminta oleh Tuhan ya, memikul, yang jadi pengikut Yesus saudara sekalian ya. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang Kristen inilah saudara sekalian yang mana kita harus melawan dosa, ya kita harus melawan kesalahan, kita tidak boleh sampai salah dalam hidup. Nah inilah kita sering mengalami tekanan-tekanan saudara sekalian dalam hidup di dunia ini ya, karena kita harus melawan arus dunia saudara sekalian. Dan kita lihat orang-orang di Alkitab siapa saudara sekalian yang mengalami tekanan atau krisis atau penderitaan dalam hidupnya, dan mereka jadi menang ya saudara sekalian. Nah kita baca, Argo sekarang bacakan di Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki, artinya 10 anak dia punya ya saudara. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, saudara. Jadi Ayub adalah orang yang kalau di ukuran dunia adalah orang yang sangat sempurna, yang sangat kaya. Anaknya 10, budak-budaknya ribuan ya saudara sekalian. Dan kemudian ia memiliki domba dan juga lembu beribu-ribu ya saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi pada Ayub? Apa yang dialami oleh Ayub saudara sekalian? Ya, ternyata dalam satu hari saudara, Ayub kehilangan segalanya. 10 anaknya mati tewas tertimpa reruntuhan akibat angin ribut saudara sekalian. Sebagian ternaknya disambar petir dari langit saudara sekalian. Sebagian lagi dirampok dan pelayannya pun dibunuh. Dan tak hanya itu, Ayub pun mengalami sakit kulit, barah kulit di sekujur tubuhnya saudara sekalian. Ya. Apa yang dialami Ayub ini adalah ekstrim penderitaan atau penderitaan yang luar biasa ya saudara sekalian. Krisis ekstrim ya saudara sekalian ya. Dalam satu hari dia kehilangan segala, pada dia orang yang paling kaya. Dan apa yang dilakukan Ayub? Hebatnya Ayub tetap sujud menyembah kepada Tuhan, tidak berbuat dosa, ya, dan tidak menuduh Tuhan bahwa Tuhan sudah berbuat yang tidak patut kepada dirinya. Ia tetap menyembah kepada Tuhan Yesus, dia tetap memuji kepada Tuhan, saudara sekalian. Kuncinya
adalah bagaimana menjalani semuanya itu dengan berserah penuh dan mempunyai kepercayaan bahwa Allah menyertainya, ya saudara sekalian ya. Biarpun hal itu terjadi tapi dia percaya bahwa Allah pasti menyertainya gitu. Rahasia Ayub ya yang memampukan melalui penderitaan atau krisis ekstrim tersebut adalah dia saleh, jujur dan takut akan Tuhan, saudara sekalian ya. Jadi apa yang dilakukan Ayub ya saudara sekalian, ia tetap memuji Tuhan di saat penderitaan yang luar biasa. Jadi kunci kita keluar ya atau bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Contohnya Ayub yaitu satu, kita tetap memuji Tuhan, betul-betul menyembah kepada Tuhan dan memuji Tuhan, dan dalam mengalami penderitaan terus menyembah dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara sekalian. Tetap memuji Tuhan dalam mengalami penderitaan, saudara sekalian. Hal yang pertama itu yang harus kita lakukan, saudara sekalian, seperti Ayub lakukan, saudara sekalian. Rahasia Ayub adalah Ayub saleh, jujur dan menjauhi kejahatan, saudara sekalian ya. Dia tidak mau jadi salah, dia menyalahkan Tuhan atau dia mengutuki Tuhan, tetapi dia tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan dalam penderitaan, saudara sekalian. Jadi Ayub bisa menang di situ dan Allah mengembalikan semuanya yang sudah terhilang dari Ayub, saudara sekalian. Dan yang kedua kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, Argo bacakan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Ayat 32. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 3 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ini salah satu juga orang yang mengalami krisis penderitaan atau tekanan yaitu Paulus, saudara sekalian. Betapa menderitanya Paulus ya saudara sekalian, bukan pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus dan dia mendirikan komunitas-komunitas jemaat jadi Kristen saudara sekalian ya. Betapa dia berjuang dan dia menginjil, tetapi apa yang dia lalui ya saudara sekalian begitu menyakitkan saudara. Alangkah manusiawi ya saudara sekalian, ketika kita melakukan hal yang baik, ya, kita melakukan hal baik yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga akan mengharapkan hal yang baik juga, yang diganjar sesuatu yang baik juga, saudara sekalian, dibalas ya oleh Tuhan. Yang baik juga, saudara, dengan itu manusiawi sekali ya. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ya, yang terjadi seperti yang keadaan Paulus. Paulus mengikut Yesus. Ya otomatis Paulus kalau secara manusia mengharapkan ikut Yesus, ya dia akan mendapat hal-hal yang baik, ya sukacita dan apa. Tetapi dalam dia menginjil yang dia dapatkan banyak sekali duka cita saudara sekalian, atau penderitaan atau tekanan atau krisis ya saudara sekalian. Paulus sering mengalami hal yang tidak enak. Berkali-kali Paulus disiksa, nyaris tewas ya saudara, kelaparan, kesakitan, kedinginan, saudara sekalian, telanjang, tidak punya uang, ya, dan juga kurang tidur, udah pastilah saudara sekalian ya. Tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu meminta Tuhan menyertainya selalu, saudara sekalian ya. Fokusnya Paulus bukan pada apa yang dia lalui, yang dia derita atau penderitaan yang kita tadi sudah bacakan ya saudara sekalian, yang tadi saudara-saudara sudah dengar apa yang dilalui oleh Paulus yang begitu hebatnya ya luar biasa siksaannya yang dia hadapi, dia diserang orang-orang, tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan percaya Tuhan menyertainya. Paulus bahkan tidak menuntut ya saudara sekalian kesenangan duniawi atau kesenangan duniawi atas komunitas-komunitas Kristen ya saudara sekalian yang dia dirikan. Artinya kalau dia sudah mendirikan komunitas Kristen, paling enggak dia mendapat kesenangan duniawi, artinya dia dihormati, atau dia mungkin juga dia mendapatkan hadiah gitu saudara sekalian misalnya ya saudara sekalian ya. Kadang-kadang kan jemaat sering sekali mau memberikan makanan kepada pendetanya, memberikan apa kepada pendetanya, tetapi Paulus tidak mengharapkan kesenangan duniawi. Bahkan untuk kehidupan Paulus sehari-hari, dia sendiri bekerja saudara sekalian ya. Kalau nggak salah dia jadi jual tenda saudara sekalian ya. Dia tidak mengharapkan kesenangan duniawi dari komunitas-komunitas Kristen yang dia dirikan saudara sekalian. Nah itu hal yang kedua yang harus dilakukan saudara sekalian kalau kita untuk kita bangkit ya kembali dan menjadi kuat dalam Tuhan. Seperti Paulus tetap melayani Tuhan sekalipun mengalami berbagai masalah saudara sekalian. Apapun keberadaan saudara, apapun keberadaan saya juga saudara sekalian, kita semua kita enggak selalu harus melayani sebagai pendeta di gereja atau sebagai pekerja atau sebagai apapun saudara sekalian, keberadaan saudara atau identitas saudara di masyarakat, Anda tetap bisa melayani Tuhan, memenangkan jiwa, memberitakan firman, ya saudara, memberitakan kabar baik kepada orang-orang saudara sekalian, itu sudah melayani Tuhan saudara sekalian, terlebih memenangkan jiwa saudara sekalian bagi kerajaan sorga ya saudara. Jadi hal yang pertama untuk bangkit kembali dan kuat menjadi dalam Tuhan, yaitu tetap memuji Tuhan meskipun mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub ya saudara sekalian. Yang kedua, tetap melayani Tuhan
meskipun mengalami berbagai-bagai masalah, saudara sekalian, ya. Itu yang dialami Paulus, saudara sekalian. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu kita bangkit dari krisis dan fokus kepada Tuhan dan kepada solusi, saudara sekalian. Argo tolong bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar adalah solusi, ya saudara sekalian, ya. Jadi hal yang ketiga untuk kita bangkit, ya saudara sekalian, dan menjadi kuat dalam Tuhan, yaitu kita harus bangkit dari krisis, dari tekanan atau dari penderitaan, dan kemudian fokus kepada Tuhan dan kepada solusi atau jalan keluar, seperti yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, ya saudara sekalian. Maka Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, ya saudara sekalian. Allah setia, saudara sekalian. Maka itu kita harus fokus kepada Tuhan dan kepada solusi. Zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang atau zaman berikutnya, krisis selalu ada dalam berbagai bentuk, saudara sekalian. Ya, tidak perlu gentar dan tidak perlu takut. Fokuslah kepada Tuhan dan kepada solusi, saudara sekalian. Ya, derita bisa mendatangkan derita atau tekanan, ya saudara, bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita, ya saudara sekalian. Kita yang tadinya mungkin selalu berbuat yang buruk, ya saudara sekalian, atau bertabiat buruk, akan mengubah kita menjadi bertabiat yang positif, saudara sekalian. Kadang-kadang derita atau tekanan atau masalah atau krisis itu mengubah karakter kita, saudara sekalian, dari yang jelek, saudara sekalian, atau yang dari yang tadinya ya kurang baiklah, menjadi positif, jadi baik, ya saudara sekalian. Pandang derita atau krisis atau tekanan atau masalah itu, saudara sekalian, untuk kita keluar dari zona nyaman, saudara sekalian, untuk cara Tuhan mengeluarkan kita dari zona nyaman sehingga kita menjadi kuat dan tangguh, ya saudara sekalian, ya, menjadi kuat. Jadi kita tidak selalu dalam zona nyaman yang aduh enak ya, aduh tenang deh gitu-gitu. Tapi kadang-kadang krisis atau derita atau penderitaan itu mengeluarkan kita dari zona nyaman sehingga kita jadi lebih kuat dan tangguh, saudara. Jadi ada 3 hal, ya saudara sekalian, untuk kita menjadi sosok yang tangguh. Yaitu 1, kita harus saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, tidak pernah menyerah. Ya, tidak pernah menyerah dan selalu berusaha, saudara sekalian. Dan yang ketiga, fokus kepada Tuhan dan kepada solusi, cari jalan keluar dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, ada 3 hal yang untuk kita bangkit kembali dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita tetap memuji Tuhan meskipun dalam penderitaan yang mendera, saudara sekalian, atau dalam penderitaan yang ekstrim, saudara sekalian, atau krisis yang ekstrim, saudara sekalian. Yang kedua, kita tetap melayani Tuhan, saudara sekalian, biarpun ditempa berbagai-bagai masalah, saudara sekalian. Yang ketiga, kita bangkit dari krisis dan kemudian kita fokus kepada Tuhan dan kepada solusi, cari jalan keluar. Karena bagaimana juga Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mencarikan jalan keluar bagi apa yang kita derita atau krisis atau tekanan yang kita alami, saudara sekalian. Ya, nah itu saya saksikan, saudara sekalian, waktu saya sebelum di dalam Tuhan, tahun 81, bulan Juni saya melahirkan anak yang keempat, dan kemudian 7 hari, 2 hari di rumah, ya, 5 hari di rumah sakit, 2 hari sesudah melahirkan saya mengalami kelumpuhan, saudara sekalian.
Dan saya sakit sampai 3,5 tahun, dengan kata lain sampai tahun 84, saudara sekalian. Saya mengalami sakit yang terus menerus sakit, saudara sekalian. Dan badan saya sangat tidak baik. Dan disitulah saya mengalami penderitaan yang luar biasa, apalagi saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil ya saudara sekalian ya. Yang keempat masih bayi, saudara sekalian. Aduh, saya tidak bisa merawatnya. Dan kemudian ya saya begitu sedih, saya takut kehilangan anak-anak saya tidak mau kehilangan anak-anak saya ingin menyertai anak-anak saya sampai besar, saudara sekalian ya, sampai mereka, saya mau melihat anak-anak saya. Jadi fokus saya pada saat itu meskipun saya belum di dalam Tuhan Yesus, tapi saya selalu menyebut nama Allah, saudara sekalian, saya menyebut nama Tuhan, saudara sekalian, selalu saya katakan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Segala puji dan puja bagi Tuhan dan Maha Suci Tuhan. Itu selalu saya sebut saudara sekalian. Ribuan kali bahkan puluhan ribu kali. Saya tidak pernah lepas dari mulut saya. Saya fokus kepada Tuhan saudara sekalian. Dan dalam 3,5 tahun saudara sekalian ya itu namanya padang gurun ya. 3,5 tahun saya berada di padang gurun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian saudara sekalian ya. Artinya seperti itu. Dan 3,5 tahun sesudahnya saudara saya datang ke gereja, saya mengantarkan anak saya dengan memakai oksigen ke sekolah saudara sekalian, dan kemudian waktu pulang melewati sebuah gereja saya katakan kepada supir saya, masuk ke dalam gereja itu kosong jam 9 pagi saudara sekalian, dan saya duduk di dalam gereja bersama supir saya, saudara, tidak ada yang menuntun saya, artinya mengajak saya ke gereja atau yang menginjili saya itu tidak ada saudara sekalian, tapi tiba-tiba saja saya ingin ke gereja meskipun dengan rasa takut yang luar biasa, tetapi saya duduk di dalam gereja. Apa yang terjadi saudara sekalian, rasa sakit di badan saya dari kepala, dada, perut, kaki itu hilang saudara sekalian ya, dan saya merasakan yang biasanya sakit tiba-tiba tidak sakit. Siapa orang yang tidak mau sehat saudara sekalian? Kaki saya bengkak 3,5 tahun saudara sekalian dan lumpuh 6 bulan. Tapi karena saya waktu itu masih umur 27 tahun dengan fisioterapi, dengan diobati, dengan tim dokter ya saudara, tim dokter jantung, penyakit dalam, dan kemudian juga ahli-ahli yang lain, dan kemudian juga dokter kandungan karena saya juga habis melahirkan saudara sekalian yang mereka tim mengobati saya. Tetapi selama 3,5 tahun saya tidak sembuh-sembuh karena badan saya mungkin ringkih pada saat itu. Jadi kalau diberi obat juga belum tentu obatnya cocok. Bahkan saya bisa pingsan karena minum obat saudara sekalian. Dan begitu complicated ya saudara sekalian gitu. Saya juga bingung, saya orang farmasi, saya tahu obat. Saya sebelum minum obat saya baca dulu buku IMS-nya. Obat ini untuk ini, untuk ini. Saya tahu itu udah terbaik. Tapi begitu saya minum, yang ada saya tiba-tiba jantung saya berdegup-degup dan saya pingsan saudara sekalian, saya nggak ingat lagi. Dan tahu-tahu saya sudah di rumah sakit. Begitu saudara sekalian keadaannya. Tetapi itulah kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, apa yang saya rasakan saudara sekalian ya, waktu saya ke gereja, ya sakitnya hilang saudara sekalian. Hilang sama sekali. Siapa orang yang tidak mau sehat? Saya punya segalanya. Saya sekolah, saya punya apotek, saudara sekalian, sampai Pak Paredi bilang, nggak ada orang yang sekolah farmasi bisa punya sampai 7 apotek, kata Bapak Paredi gitu kepada saya. Ya saya bersyukur saudara sekalian, dan saya senang melakukannya ya saudara, bekerja. Ya tetapi, dan kemudian semuanya ada ya saudara sekalian, kami berkecukupan. Tetapi siapa yang mau saudara sekalian, biarpun ada, dalam keadaan berada tetapi sakit saudara sekalian, tidak ada yang mau saudara sekalian. Yang penting kita sehat saudara sekalian, kesehatan nomor 1. Kalau kita sehat kita dapat melakukan apa saja saudara sekalian, kita dapat bekerja apa saja dan kita akan sukacita dalam hidup. Kesehatan kita harus pelihara karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam dan berkarya, mau bekerja di dalam kita, melalui kita saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, karena saya selalu fokus kepada Tuhan, maka Tuhan menuntun saya ke gereja dan saya sembuh saudara sekalian. Dan benar-benar saya sembuh, kaki yang 3,5 tahun bengkak saudara sekalian, bisa kempes, saya bisa pakai sepatu kembali saudara sekalian, saya bisa nyetir mobil kembali dan saya bisa bekerja kembali.
Ya meskipun saya mau ikut Tuhan Yesus ada tantangan, tetapi karena kita fokus lagi kepada Tuhan Yesus ya, kalau saudara fokus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan juga tetap memberikan kemenangan karena kemenangan ada pada pihak Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kemenangan kita ada di Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita pasti akan ditolong selalu dan disertai selalu dan diberi kemenangan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita harus bangkit dari krisis, harus bangkit kembali saudara sekalian, bangkit dari apa yang sekarang saudara sedang lalui, bangkit saudara sekalian, keluar dari krisis ya, fokus kepada Tuhan dan cari solusi. Terutama hiduplah sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Dan juga kita dalam hidup ini berjuang supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai terhapus nama kita saudara sekalian, karena kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di sorga atau neraka saudara sekalian. Ya, pilihan kita di mana saudara sekalian, otomatis kita mau di sorga saudara sekalian ya. Untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Allah. Dan dalam hidup ini, di dalam dunia ini saudara sekalian, kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, untuk kita selalu disertai Tuhan dan untuk kita selalu dapat menjaga diri kita untuk tidak melakukan yang salah saudara sekalian, dan belajar selalu bertobat dan bertobat selalu setiap hari saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, marilah saudara sekalian kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya saudara sekalian ya, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita saudara sekalian. Minyak urapan juga menjadi kesukaan bagi Tuhan saudara sekalian. Jadi kita menjadi kesukaan bagi Tuhan saudara. Dan juga kita ingat firman Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Dan hidup selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus itu sangat perlu. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi kita selalu ingat akan Tuhan Yesus dan kita selalu perjamuan kudus saudara sekalian. Menyatu dengan tubuh darah Yesus. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Saya serahkan kepada pendeta Elvis di gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, membangkitkan iman kami, memberkati kami semua. Doa saya, doa kami semua, Ibu Gembala Sidang terus diberi kesehatan, terus disingkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga, dan terus Tuhan pakai untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap ke sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangannya yang diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama-sama bersama saya katakan, aku mau bangkit kembali. Aku menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini penting sekali. Tadi khotbah Gembala Sidang kita harus bangkit. Jujur saudara, ini hari-hari ini banyak orang saudara sedang hilang harapan. Banyak orang sedang down. Banyak orang sedang putus asa. Ada orang saudara, ya saya jumpa ada seorang anak muda saudara. Itu dia bilang sama saya, pendeta, saya mau resign aja pendeta, saya mau pindah kerja. Loh kenapa? Saya bilang, iya habis pimpinan saya suruh saya terus cari, jadi dia kerja bagian pengadaan barang gitu saudara. Nah maka bosnya suruh cari harga yang lebih murah, lebih efisien lagi. Nah cuma disuruh cari barang yang lebih murah lagi saudara, dia tersinggung. Dia nggak mau, dia nggak kuat katanya. Dia diomongin terus. Saya bilang itu biasa, orang kerja dimanapun pasti dimarahin bos ya. Nah, dia mengalami masalah, mengalami trouble, itu biasa. Nah saudara, saya lihat hari-hari terakhir ini saudara, banyak anak muda atau generasi milenial, generasi akhir zaman ini saudara, ya mohon maaf mentalnya rapuh saudara, gampang putus asa, gampang menyerah. Mari hari ini anak-anak muda, siapapun saudara harus kuat, katakan amin. Saudara harus bangkit, saudara adalah generasi pilihan Tuhan, amin.
saudara diciptakan untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi mari anak-anak muda, dan Bu Anerga saudara akan ada winter camp, yaitu tanggal 6 sampai 8 Juli 2023. Nah saudara orang tua yang punya anak-anak muda, remaja, kaum muda, ayo daftarkan. Kita mulai buka pendaftaran mulai hari ini, winter camp dengan tema Destiny, yaitu tanggal 6, ada iklannya, tanggal 6 sampai 8 Juli 2023 di Bogor saudara, di Palem Lestari. Itu saudara boleh daftarkan di tempat ini di Tiberias Gading Nias. Nah ini dia. Jadi Taman Bukit Palem Resort Bogor, yaitu tanggal 6 sampai 8 Juli 2023. Saudara bisa daftar, anak-anak muda atau orang tua yang rindu supaya anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hebat, generasi the best, the biggest. Bisa daftar di Tiberias Gading Nias, di Tiberias Bekasi Cyber Park, di Tiberias Balai Sarbini. Jangan lewatkan saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Tanggal 6 sampai 8 Juli itu saya rasa sudah liburan sekolah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak muda, segera daftarkan saudara. Kita perlu memperlengkapi anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak muda yang tidak menyerah. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa ya, anak-anak muda Bonergas daftar ya, supaya kita semua ini diperlengkapi saudara. Jadi jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Kita harus bangkit. Zaman dulu saudara, orang ya anak-anak muda zaman dulu saudara itu ya kerja udah diperlakukan kasar, diinjak, ditendang pun saudara, tapi tetap kuat. Nggak tahu saya sekarang nilai-nilai itu saudara mulai tergerus saudara, karena mungkin semuanya serba teknologi maju saudara ya. Jadi akibatnya apa? Mentalnya rapuh saudara, gampang. Sekarang ini banyak saudara orang sakit anxiety saudara. Anxiety itu ketakutan, kecemasan yang berlebih. Itu sebabnya tadi khotbah gembala sidang kita itu bagus sekali saudara, bahwa kita harus bangkit, kita harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, gak boleh gampang menyerah. Maka yang pertama tadi bagaimana agar kita bangkit kembali dan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Yang pertama, tetap memuji Tuhan walaupun dalam penderitaan yang mendera. Jadi apapun keadaan saudara, saudara harus tetap memuji Tuhan. Saudara harus tetap menyembah Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 20 sampai 22. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan..." Stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ini cerita kerajaan Yehuda, waktu itu rajanya namanya Yosafat, sedang dikepung, sedang diserang oleh 1 Bani Amon, 2 Bani Moab, dan 3 sepasukan Meunim. Jadi Moab aja udah mengerikan, ditambah Amon lagi, Bani Amon saudara, mengerikan sekali, ditambah lagi sepasukan Meunim. Kira-kira Amerika, Inggris, Australia tiba-tiba nyerang satu negara gitu saudara. Ini udah kuat sekali saudara. Nah, jadi Moab, Amon saudara, lalu sepasukan Meunim menyerang Bani Yehuda saudara, yaitu kerajaan Yehuda, Yosafat dan penduduknya. Akibatnya mereka semua takut saudara. Mereka semua putus asa, mereka semua menyerah. Lalu Tuhan sampaikan kepada Yosafat, "Jangan takut, berdirilah teguh. Besok kamu akan menang. Kamu tidak perlu berperang." Maka besok hari saudara, Yosafat mengumpulkan penduduknya, mengumpulkan rakyatnya. Lalu Yosafat memberi nasihat. Apa nasihat Yosafat? Tadi ayat 20. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, dalam masalah, dalam penderitaan, kita harus tetap menjaga
iman kita, percaya kita. Katakan amin. Karena dengan iman kita akan mengalami mujizat. Yang kedua dikatakan apa? Percayalah kepada nabi-nabimu, hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan nanti kamu akan berhasil. Bukan hanya memberikan nasihat, percaya kepada Tuhan dan kepercayaan pada hamba-hambanya. Tapi Yosafat juga menyuruh bangsa Israel memuji Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 21-22. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk stop. Saudara, mereka bukan mau lomba paduan suara. Mereka sedang berperang. Tapi Yosafat suruh bangsa Israel untuk apa? Menyanyi atau memuji Tuhan. Nyanyian apa yang harus dinaikkan? Tadi dikatakan apa? Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian apa? Syukur. Kenapa ada kata nyanyian syukur? Saudara, iblis paling gak suka saudara bersyukur. Sekali lagi, iblis paling gak senang kalau saudara bersyukur. Jadi hari ini, apapun keadaanmu, tetap nyanyi, tetap bersyukur. Karena di balik ucapan syukur, ada kekuatan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Jadi iblis maunya saudara sungut-sungut. Iblis maunya saudara mengeluh. Iblis maunya saudara marah-marah. Iblis maunya saudara kecewa. Alkitab mengajar kepada kita semua. Nyanyikanlah nyanyian apa? Hari ini apapun keadaanmu, nyanyikanlah nyanyian syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hari ini mari naikkan syukur saudara. Iblis enggak suka saudara bersyukur. Tapi Alkitab mengajar apapun keadaan saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bangsa Israel sedang dikepung. Yosafat bukan suruh ambil senjatamu, angkat senjatamu. Yosafat suruh bangun, bangkit, nyanyi. Maka saudara-saudara yang lagi ada masalah, bangun, bangkit, nyanyi. Nggak ada yang amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau bangun, mau bangkit, aku mau nyanyikan nyanyian syukur. Maka mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya terjadi dalam hidup kita. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tuhan memegang kendali atas segalanya. God's control everything. Tuhan mengontrol segalanya. Jangan mengeluh. Jadi Yosafat suruh nyanyi. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya yang ke-22. 2 Tawarik 20 tadi ayat 22. Sama-sama 2-3 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghalangan terhadap Bani Amon dan Moab dan pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka apa? Menang atau kalah? Siapa yang kalah? Musuhnya. Siapa yang menang? Yang nyanyi. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ibu-ibu, saudara yang ada masalah nyanyi. Bapak-bapak, saudara yang sedang mumet, ada masalah di kantor, nyanyi aja, nyanyi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, menurut penelitian, orang yang suka nyanyi, peredaran darahnya saudara itu bagus saudara, lancar. Jantungnya sehat, kenapa? Karena pernapasannya dipompa. Gitu. Jadi saudara jangan berpikir nyanyi itu enggak ada maknanya. Itu selain secara fisik itu memberi kesehatan, jantung, paru-paru, psikologi jadi tenang. Itu sebabnya saudara, acara-acara konser, acara-acara nyanyi orang datang aja, mau harganya cetiau, mau harganya notiau, dia datang dari Sulawesi, dari mana dia beli itu saudara. Kenapa? Karena orang pada umumnya senang nyanyi. Dan ternyata kalau kita menyanyikan nyanyian syukur, Tuhan memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan kita bahwa bagaimana supaya kita bangkit kembali dan menjadi pribadi yang kuat. Yang kedua, mari kita tetap melayani Tuhan walaupun dalam berbagai masalah. Kita lihat bersama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Saya baca buat kita semua. Demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada... Saudara, ini cerita tentang Elia. Elia baru saja melakukan mujizat. Janda di Sarfat kelaparan. Tapi Elia bantu dia. Akhirnya apa? Enggak kelaparan. Setelah enggak kelaparan, janda ini saudara anaknya mati. Elia tolong lagi, dia telungkupi badan anaknya. Anaknya bangkit dari kematian. Setelah itu saudara, Elia membunuh 450 Nabi Baal. Kenapa? Karena istri Ahab, Izebel, yang menyuruh bangsa Israel utara untuk menyembah Baal-Baal. Akibatnya Izebel marah. Izebel bilang sama Elia, Elia, besok kamu akan mati. Lalu Elia lari saudara. Elia lari menuju gunung Horeb. Lalu ayat 4 saudara, Elia duduk di sebuah gua di bawah sebuah pohon. Lalu Tuhan jumpai Elia, Elia kamu ngapain di sini? Bukannya melayani malah di sini lagi gitu. Lalu apa jawab Elia? Elia bilang, mau apa lagi ya Tuhan? Aku udah gak kuat, aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Ambillah nyawaku. Dia depresi saudara, nyerah. Tapi apa yang terjadi? Lanjut kita baca ayat 5-8. Sama-sama. 2, 3, ya. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, apa? Bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, apa katanya? Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung. Saudara perhatikan, 1 kali makan. Berapa kali makan Elia? Berapa kali makan? 1 kali makan bisa membuat Elia jalan berapa hari? 40 hari 40 malam. Saya mau tanya, masuk akal enggak orang makan sehari, habis itu dia jalan 40 hari 40 malam, gitu saudara. Masuk akal enggak saudara? Enggak usah 40 hari 40 malam. Sebentar aja saudara makan nasi Padang, lalu saudara disuruh jalan ke GBK gitu saudara, ke Gelora Bung Karno.
Saudara udah pasti bilang, aduh makan lagi kita ya, makan lagi gitu saudara. Babi hong, kue tiaw Medan, macam-macam gitu. Ini cuma sekali makan, dia jalan berapa? 40 hari. Saya mau tanya, itu kekuatan makanan atau kekuatan Tuhan? Kekuatan makanan atau kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan. Kenapa Elia bisa kuat lagi 40 hari 40 malam? Karena Elia tetap berjalan melayani Tuhan. Elia tadinya menyerah. Kadangkala saudara, kita ada masalah, ada pergumulan, kita mulai menyerah. Udah Tuhan, gak ke gereja lagi, gak melayani lagi. Kadangkala kalau ada masalah, kita maunya di rumah aja diem, gak makan kau, gak enak, padahal makanannya enak gitu saudara. Gak mandi kau, enggak, lagi ada masalah gitu. Gak kerja kau, enggak, lagi ada masalah. Biasanya kalau lagi ada masalah, lagi kecewa, lagi sakit hati, kita maunya diem aja. Tapi tadi Alkitab berkata, Elia pergi kembali tetap melayani Tuhan. Elia pergi ke gunung Allah, ke gunung Horeb. Artinya apa? Elia tetap melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Elia kuat. Hari ini apapun keadaanmu, jangan berhenti melakukan apapun. Tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap ke gereja, tetap ibadah tengah minggu, tetap ibadah minggu. Amin. Kalau lagi jauh dari gereja, live streaming saudara. Maka saudara akan tetap kuat. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, gembala sidang kita tadi mengajar kepada kita semua bagaimana agar kita bangun kembali dan menjadi pribadi yang kuat. Yang ketiga, kita harus bangkit dari krisis, fokus kepada Tuhan dan mencari solusi. Kita baca Mazmur 126 ayat 4-6. Sama-sama 2, 3, ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan, ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa. Saudara, ayat ini cerita bangsa Israel baru pulang dari pembuangan di Babel 70 tahun. Berapa puluh tahun? 70 tahun. Tiba-tiba nyampe di Yerusalem, nyampe di tanah perjanjian, tanahnya kering. Rumahnya udah hancur, nggak ada apa-apa lagi. Mereka udah males, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap menabur, tetap bekerja, bangkit, tetap fokus kepada Tuhan. Misalkan saudara tadinya kerja di Jakarta, lalu dimutasi di Indonesia Timur. 70 tahun saudara kerja di sana. Lalu balik-balik, rumah saudara udah hancur, plafonnya hancur, halamannya ilalangnya tinggi-tinggi, semuanya saudara udah ya nggak ada bentuknya. Saudara, ya ini ngapain lagi gitu saudara. Tapi tadi Alkitab berkata apa? Tetap menabur, tetap lakukan yang terbaik, tetap bangkit dan fokus kepada Tuhan. Maka orang yang tetap menabur, bangkit, Tuhan pasti berkati. Amin. Doa saya kita semua menang atas masalah, kita semua bangkit dan kita semua menjadi pemenang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami semua mau bangun, kami mau bangkit dan kami percaya kami raih kemenangan bersama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan.
tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya dalam setiap pelayanan yang Kau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Kau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Ucapan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada siang hari. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur, bersama-sama naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan. Saudara Gembala Sidang Gereja Pendeta dan Pariaji, setiap kami menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar ayat ini, saudara sekalian, di Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dikatakan bahwa kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapat hidup yang kekal, saudara sekalian, dan kehidupan yang kekal didapati pada penyatuan kita dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan Tuhan Yesus juga katakan, Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita, dan kita pun tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja, maka akan diberikan, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 3 dikatakan, saudara sekalian, barang siapa menang, saudara sekalian, dalam hidup ini ya, saudara sekalian, menjadi pengikut Kristus, maka ia akan didudukan bersama-sama Tuhan. Artinya kita akan mendapat tempat di ruang Maha Kudus, saudara sekalian. Ya. Juga di Wahyu 6 ayat 68 katakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu berarti, saudara sekalian, bahwa setiap hari akan semakin hari makin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin ya betul-betul jadi mahal semuanya, saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang selalu hidup di dalam Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan Yesus, maka kita sebagai pelaku firman dan hidup di dalam kekudusan Allah, maka Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, maka kita hidup di dalam Roh Kudus ya saudara sekalian. Maka juga kita selalu memakai minyak urapan saudara sekalian ya sebagai proteksi bagi diri kita saudara. Dan juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan masuk di dalam kesusahan atau kesukaran atau kesulitan. Dan saudara sekalian, apapun yang terjadi, krisis apapun yang terjadi di muka bumi ini, saudara sekalian, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami. Asalkan kita juga hidup yang baik, hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, dan kita mengatur hidup kita, juga mengatur finansial kita, supaya kita tidak masuk di dalam resesi, saudara sekalian. Maka kita sekarang akan menerima perjamuan kudus dan kita angkat roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku
sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, dan tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga,
bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kita angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12 sampai 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan berhasil dan selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, dan Anda oleskan pada dahi Anda, pada kepala Anda, dan pada bagian yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau menyertai kami selalu, Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami selalu, sayangi kami selalu, dan kami berdoa Tuhan Yesus, Kau sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Sayangi mereka ya Tuhan Yesus, lindungi mereka, berikan mereka wibawa ilahi, berkati mereka Tuhan Yesus, berikan mereka apa yang diperlukan selalu tercukupi, berikan berkat rohani Tuhan Yesus, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga, mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus juga berkat materi, apa yang diperlukan Tuhan Yesus untuk hidup dan akan terlalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor, berikan Tuhan Yesus anakmu selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas setan, menang atas masalah, menang atas penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan berikan Tuhan Yesus janji-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus, juga doa yang Kau ajarkan sendiri ya Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami di bumi seperti di sorga biarlah terjadi pada kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus yang diperlukan oleh semua pendeta Tuhan Yesus selalu tercukupi, pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus selalu beri
khotbah dengan penuh wibawa dari sorga Tuhan Yesus dan penuh wibawa ilahi dan tanda-tanda heran menyertai, dan juga koordinator, pekerja, seluruh greeter, juga tim worship, media, greeter, dan juga choir, diberkati Tuhan, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan Yesus, Gereja Tiberia Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan jemaat Gereja Tiberia Indonesia ya Tuhan Yesus. Pakai seluruh jemaat Gereja Tiberia Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan pakai dengan heran dan luar biasa, dan juga berkati ya Tuhan Yesus, berkati dengan limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Gereja Tiberia Indonesia selalu penuh mujizat. Mujizat Allah selalu terjadi dalam Gereja Tiberia Indonesia dan dialami oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberia Indonesia, dan siapapun yang mendengarkan melalui live streaming ini atau firman ini Tuhan Yesus, mereka juga diberkati dan juga penuh mujizat, memberikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka, dan diberikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tidak lupa berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati Tuhan, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, Pak David Raharja diberkati Tuhan, dan Pak David Kristianto Abiata diberkati Tuhan, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Ibu Popi dan Pak David diberkati Tuhan, Ibu Teni diberkati Tuhan, dan Pak Antoni dan Diana diberkati Tuhan, dan juga Raymond diberkati Tuhan, dapat punya rumah Tuhan Yesus dan tidak saraf kejepit. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberia Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Erfus di Gereja Dinas. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih untuk pengajaran-pengajarannya. Terima kasih untuk doa-doanya. Kita doa supaya Ibu terus diberi kesehatan dan diurapi terus penuh kuasa sampai Tuhan datang kedua kali, dipakai untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Saragi bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, juga Daniel Salem, juga yaitu James, juga Melvin bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, semua diberkati Tuhan. Dan berkati koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Terus Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan pakai terus untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji yang tadi membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Iberia.